dengkul. Kalau masih ada yang tanya, emang ada di Makassar sarapan yang harganya 10.000 atau di bawah 10.000? Ada, Ji. Sebagai surga kota makan enak, Makassar memiliki banyak sekali pilihan sarapan yang pastinya murah, enak, dan juga mengenyangkan. Sarapan yuk, sini! Ada banyak cara untuk memulai aktivitas dengan kudapan ringan pemasok energi yang banyak ditemui di Makassar. Salah satu dari banyak ragam pilihan makanan yang bisa dicoba adalah gogos. Pilihan saya jatuh ke Gogos Habibi yang berlokasi di Pasar Kampung Baru di Jalan WR Supratman. Gogos Habibi asuhan Daeng City ini sudah berdiri lebih dari 30 tahun loh. Selain bisa dikonsumsi di tempat, Gogos Habibi juga banyak dipesan sebagai bekal perjalanan jauh, bahkan tak jarang jadi buah tangan sampai ke luar negeri. Wah, go international ya! Memang dari dulu saya punya kesenangan juga ini, sama-sama keluarga. Dan ini sering, kalau ada teman dari Jawa, dari Sumatera, itu pesan, untuk dibawa pesan oleh-olehnya. Jadi dia biasanya dalam bentuk setengah matang, nanti di sana baru dikasih matang. Ada alasan di balik penamaan kudapan gogos ini. Kira-kira kenapa ya namanya Habibi? Orang kasih nama Gogos Habibi karena Pak Habibie dulu suka beli, suka dikirimkan sama pajak Samuin. Jadi akhirnya terkenal jadi Gogos Habibi. Dia bedanya itu karena dia pakai cemangi, dia asli beras ketan, sama ikannya asli ikan tuna. Sajian gogos berbahan dasar beras ketan yang dimasak dengan santan, berisi suiran daging ikan berbumbu daun kemangi, lalu dibungkus daun pisang dan disajikan hangat dengan dibakar. Aroma wangi daun kelapa saat dibakar makin menggugah selera. Jangan salah, sebelum dibakar, setiap gogos dioles minyak kelapa asli. Jadi kebayangkan gurih dan aromatiknya gogos? Sekilas memang gogos itu ada yang gogos cocol ya, maksudnya tidak ada isian. Tapi di Gogos Habibi ini yang menjadi ciri khas adalah isiannya itu sudah ada di dalam. Puas menikmati gogos, saya masih penasaran dengan kudapan lain yang tak jauh jaraknya dari Pasar Kampung Baru. Di sekitar Jalan Veteran seberang Pasar Kalimbu, sejak jam 6 pagi sudah banyak nih yang antre demi sekedar menikmati manis gurihnya sajian basang. Basang banyak ditemui setiap pagi dijajakan sebagai menu sarapan ringan namun tetap bikin perut kenyang. Bubur jagung pulut atau jagung ketan berwarna putih ini lebih nikmat disajikan saat masih hangat. Dimasak dengan tepung maizena, santan, dan daun pandan, serta taburan gula putih, menjadi kombinasi yang pas sebagai makanan pemadam kelaparan di pagi hari. Cepat-cepat karena saking larisnya banyak orang yang ingin menikmati bubur ini. Ini bubur basang ini bukan seperti jagung biasa, tapi sepertinya jagung putih, kemudian ditambah dengan gula dan juga ada santannya. Ini yang membuat basang ini rasanya gurih dan juga manis. Cocok banget untuk sarapan pagi-pagi. Kalau ingin menikmati basang ini harus datang cepat nih. Soalnya kalau Anda datang lewat dari jam 9 pagi, dipastikan Anda tak dapat mencicipi basang Haji Muhammad dong. Rasa kenyang ya, itu kan namanya ini basang seperti nasi di kanan. Kalau makan ya tidak makan sore sampai sore tak. Lebih dari 30 tahun, Muhammad Dong menjual basang yang cukup dikenal. Selain menjajakan basang, pria berusia 58 tahun asli Maros ini juga membawa bubur ketan hitam. Saya masak basang 40 lebih, tapi ada juga orang ambil di rumah. 40 kilo, tapi ada juga tetap ambil di rumah. Terima pesanan juga nggak Pak Haji? Ya. Terima pesanan juga nggak Pak Haji? Terima pesanan. Terima pesanan Ya. juga ya.
Bergeser ke kawasan sentra penjual kue putu Jalan Nipa-Nipa, Antang, Kota Makassar. Sudah tercium harumnya kue tradisional yang satu ini. Sarapan ringan yang murah, selanjutnya saya akan mencoba putu yang menjadi makanan tradisional di Makassar. Macam-macam nih bentuknya, ada putu Ambon, kemudian juga ada putu labu, ada juga putu pese atau putu tekan. Dengan cekatan, Murni, penjual kue putu, sudah lebih dari 10 tahun ini membantu usaha keluarganya. Tak butuh waktu lama untuk menyiapkan beragam jenis kue putu dagangannya. Adonan putu mayoritas terbuat dari tepung beras dan ketan, gula merah, dan parutan kelapa yang gurih. Berapa aja? Iya, Rp1.000. Rp1.000 gitu ya. Ini waris apa, resep sendiri atau bagaimana? Warisan dari nenek moyang. Oh, warisan nenek moyang ya. Putu asuhan Daeng Bau ini dapat Anda nikmati di tempat, dibawa pulang, atau juga memesan langsung melalui aplikasi pesan singkat. Ragam pilihan jenis putu beraneka rupa ini dapat Anda jadikan sebagai kudapan ringan bersama secangkir teh hangat untuk mengawali hari. Tampilannya memang sederhana, tapi kalau soal rasa jangan dilawan. Ini yang namanya putu di Makassar. Selain murah, tentu saja ini pasti menjadi alternatif sarapan yang tentunya mengenyangkan. Rafaf Kaffi, Alwi Fauzi, Makassar. Gula merahnya mantap.